Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan buku yang ditulis oleh Abu Abdillah Al-Suryanji, yaitu turun-temurunnya keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memasuki bab generasi berikutnya, yaitu Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Husain bin Muhammad, yang wafat pada tahun 1378 Hijriah. Ia adalah yang imam dan khatib di Masjidil Haram Mekah, ketua para qadhi di wilayah barat. Syekh Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Husain bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan di kota Riyadh pada hari ke-12 bulan Muharram tahun 1287 Hijriah. Tumbuh dalam asuhan ayahnya yang seorang alim lagi perhatian kepada anaknya. Hafal Al-Quran di usianya yang ke-10. Selepas itu beliau mulai menuntut ilmu dengan mengikuti majelis-majelis para ulama senior. Belajar itu memang dari hal-hal yang mendasar terlebih dahulu, baru mempelajari cabang-cabangnya. Di antara guru-guru beliau selain ayahnya sendiri adalah: 1. Al-Alamah Syekh Abdullah bin Abdul Latif, 2. Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad bin Mahmud, 3. Asy-Syaikh Al-Muhaddis Ishaq bin Abdurrahman, 4. Asy-Syaikh ahli bahasa dan ahli nawu Hamd bin Faris, 5. Asy-Syaikh Abdullah bin Rashid bin Jal'ud, 6. Asy-Syaikh alim muhaddis Sa'ad bin Hamd bin Atiq, 7. dan ahli qiraah Asy-Syaikh Ali bin Daud. Itu guru-guru beliau yang terkenal. Syekh belajar kepada mereka semua sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti ilmu tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan usul hadis, qiraat, ilmu waris, nahwu dan lain-lain, sampai semuanya tercapai dengan sempurna. Ketika manusia pada hari itu tersibukkan dengan banyaknya fitnah dan musibah-musibah besar, beliau tetap konsisten tersibukkan dengan ilmu. Beliau memandang bahwa menuntut ilmu itu utama dan sangat penting. Ketika Raja Abdul Aziz berkuasa di Riyadh, ia melihat Syekh sebagai orang yang berkompeten dan solih. Maka ditunjukkan oleh raja menjadi imam di masjid yang didirikan oleh ayahnya, Al-Imam Abdurrahman Al-Lufaisal. Jadilah Syekh sebagai imam di sana, sekaligus menjadi penasihat dan pengajar di masjid tersebut. Ketika Raja Abdul Aziz hendak menyambut penduduk Badui pada tahun 1337 Hijriah untuk membahas tempat tinggal mereka dan tempat menetap mereka, beliau menginginkan agar diutus utusan yang terbaik dari para ulama yang akan mengajarkan agama kepada mereka dan memberikan nasihat untuk hal-hal yang menunjukkan kepada kebaikan, baik dari sisi kehidupan mereka serta memberikan pengarahan dari hal-hal yang bertentangan dengannya. Dan pada saat itu Syekh termasuk dari utusan yang dipilih untuk mengemban tugas besar ini dan termasuk di antara para ulama tersebut. Beliau bertugas memperbaiki kondisi mereka yang sebagian besar di atas kebodohan dan kering dari siraman ilmu, serta banyak menyelisihi kebaikan, dikarenakan hal-hal tersebut sudah menjadi bagian dari tabiat mereka yang mesti diubah atau diperbaiki. Pada sewaktu-waktu ada penduduk yang hijrah. Penduduk tersebut dari desa yang bernama Al-Irtawiyah, yang termasuk dari desa yang pesat pertumbuhannya, dan pemimpin desa tersebut bernama Faisal bin Sultan Al-Duwaisi, yang terkenal dari pemimpin orang-orang Badui. Ia adalah junjungan mereka yang mereka sanjung-sanjung dan mereka andalkan. Kemudian diutuslah Imam Abdul Aziz kepada pemimpin mereka itu, maka Allah menjadikan rihlahnya itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Karena dengan kedatangan Imam Abdul Aziz, dengan kehendak Allah bisa merubah tabiat orang-orang Badui tersebut.
Nasihat-nasihat yang baik darinya telah merubah perselisihan dengan kelembutan. Yang awalnya mereka tertutup menjadi saling akrab. Yang awalnya tidak memahami tauhid akhirnya dapat paham. Dan dengan kehendak Allah maka sampailah nasihat-nasihat, sampailah petunjuk-petunjuk yang lurus, dan yang tak kalah penting adalah sampainya dakwah secara hikmah kepada orang-orang pedalaman ini yang mereka adalah orang-orang yang kurang pendidikan, kering dari ilmu, dan penduduknya di bawah tekanan negeri-negeri sekitarnya. Beliau berhasil mendorong penduduknya untuk membangun peradaban baru dengan kepemimpinan yang mulia Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud rahimahullah. Kebaikan ini terus berlangsung secara terus-menerus kepada orang-orang Baduy itu hingga pada masa keemasan yang dipimpin oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz yang menjadikan penduduk pedalaman menjadi umat yang lebih maju. Di dalamnya sudah terdapat banyak-banyak sekolah-sekolah yang beraneka macam, jalan-jalan yang sudah diaspal dengan baik, ada juga ladang-ladang untuk berkebun. Juga sudah didapati banyak rumah sakit dan klinik-klinik, dan sudah banyak pembangunan-pembangunan yang memberikan dampak pada kemajuan peradaban di dalamnya, dan wasilah-wasilah lain untuk keberlangsungan hidup. Sedikit demi sedikit hilang rumah-rumah kuno yang kurang layak huni di sana. Alhamdulillah. Ketika Raja Abdul Aziz telah berkuasa di Mekah, Madinah, Jeddah, Taif, dan menetap di Hijaz di kota-kotanya, Raja Abdul Aziz menunjuk Syekh sebagai imam dan khatib di Masjidil Haram, dan kejadian itu pada awal-awal tahun 1344. Pada tahun 1346 Hijriah, Raja Abdul Aziz menundukkan Syekh sebagai pemimpin para qadhi di wilayah barat, dan itu adalah kedudukan yang sangat besar karena tidaklah dapat menduduki jabatan itu kecuali orang yang telah menguasai ilmu dengan matang. Juga harus seorang da'i senior yang berpengalaman dengan keadaan-keadaan penduduk yang berbeda-beda dan sudah malang melintang dengan banyak urusan. Allah berikan kepadanya akal yang bersih, pikiran yang tajam, firasat yang benar, paham akan kondisi umat manusia, banyak pengalaman, mampu menelaah seluruh bagi mereka yang membutuhkan fatwa Syekh. Dan Syekh adalah manusia yang ilmunya menjadikan sebab keberhasilan segala urusan. Selain itu, Syekh juga diberikan amanah memimpin anggota Al-Amr bin Ma'ruf, imam di banyak masjid, juga sebagai pengawas kitab-kitab yang telah diterbitkan atau yang sudah dicetak, menjabat juga sebagai pimpinan umum untuk urusan di Masjidil Haram, sekaligus sebagai pengajar dan penasihat. Jadi secara umum beliau memiliki kedudukan strategis di pemerintahan Saudi di zamannya. Syekh juga telah berjasa menyebarkan ilmu yang bermanfaat sebagai khatib, pengajar, dan penasihat yang nasihatnya didengar oleh banyak manusia di dalam Masjidil Haram, di mana Syekh mengajarkan akidah salafus soleh di dalamnya dan mengajarkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah serta keseluruhan dari ilmu-ilmu syariah dan bahasa Arab. Syekh juga orang yang bersemangat mengunjungi pelosok-pelosok kota di wilayah barat untuk memberikan nasihat dan berdakwah. Pada saat itu ia pergi pada musim panas menuju Madinah Al-Munawwarah sebagai penasihat pemerintahan di sana, juga untuk mengajar di sekolah-sekolah di Masjid Nabawi yang mulia. Kemudian Syekh menikah di sana dengan seorang wanita dari keluarga Dakhil dan dikaruniai beberapa anak yang salah satunya bernama Ahmad. Adapun anaknya Syekh Hasan dilahirkan di Madinah dan istri Syekh yang pertama. Dan di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah saudaranya yaitu Syekh Umar bin Hasan dan ketiga anaknya Syekh Muhammad, Syekh Abdul Hajiz, dan Syekh Hasan. Muridnya yang lain adalah Syekh Muhammad Asyawi, Syekh Abdul Aziz Asyatri, Syekh Abdurrahman bin Daud, Syekh Abdurrahman bin Aqlan, Syekh Falah bin Uthman bin Shaghir, Syekh Abdul Aziz bin Suda, Syekh Abdul Zahir Abu Samah, Syekh Sulaiman Abu Zah, Syekh Ali Muhammad Al-Hindi, Ustadz Abdul Ghafur Abtar, Syekh Muhammad Syuail, Syekh Abdullah bin Qawas, Syekh Abdullah bin Daud Al-Maghribi, Syekh Syed Takruni Al-Madani, Syekh Husin Azmi, Syekh Nashir bin Abdul Aziz bin Hasan, Syekh Abdullah Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Su'ud, Syekh Ali bin Zaid,
Syekh Abdullah bin Ismail, Syekh Sulaiman Al-Maishuli, dan selain dari mereka yang panjang jika disebutkan satu persatu. Syekh terus aktif dalam segala aktivitasnya itu sampai meninggal dunia di usia yang 93 tahun, yaitu pada hari Sabtu pagi 7 Rajab tahun 1378 Hijriah, dan dikuburkan di pemakaman Al-Adl di Mekah Al-Mukarramah rahimahullah. Banyak berduka akan kematiannya. Koran-koran penuh dengan kabar duka cita. Sebagai syekh membuat syair-syair kesedihan untuk beliau. Kebanyakan menyebutkan kebaikan-kebaikan syekh, keutamaan-keutamaannya, mengenang jasa-jasanya yang tersebar kepada manusia. Sebagian syair-syair tersebut telah dikumpulkan di dalam kitab yang berjudul Kalimatul Haqq fi Tarjamah Syekh Abdullah bin Hasan al-Syekh. Syekh Abdullah meninggalkan 5 orang anak. Yang paling tua di antara mereka adalah Syekh Muhammad. Beliau adalah pemimpin umum Menteri Pendidikan Islamiyah. Kemudian Yang Mulia Syekh Abdul Aziz yang berpindah-pindah jabatannya. Di antaranya pernah sebagai ketua para qadhi dan juga menteri. Kemudian Yang Mulia Syekh Hasan yang menggantikannya sebagai pemimpin para qadhi di wilayah barat. Syekh Hasan memiliki kutab besar yang populer. Beliau telah niatkan kutab itu untuk dakwah dan memperbaiki generasi kemudian. Anak yang syekh yang lain yaitu Ibrahim bin Ahmad, dan keduanya pun memiliki kemuliaan dari segi ilmu. Rahimahullah Syekh, dan semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertainya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah selanjutnya dari generasi terbaik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.